لا يوجد أحد من علماء الإمامية لم يحكم بكفر غير الشيعة بلا استثناء بلا استثناء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Kali ini aku akan kembali lagi membahas salah satu pintu jebakan Syiah dalam mengajak umat muslim untuk masuk ke dalam aliran mereka. Namun sebelum kita mulai videonya, silahkan klik tombol subscribe di bawah dan klik juga loncengnya sebagai notifikasi agar ketika saya mengupload video terbaru kalian mendapatkan pemberitahuan. Oke, kali ini aku akan kembali lagi mengambil sebuah referensi dari websitenya Anas. Ya, yang belum tahu Anas itu apaan? Anas adalah Aliansi Nasional Anti Syiah Indonesia. Salah satu jebakan Syiah yang cukup banyak orang-orang lengah dengan hal ini, bahkan juga sekelas ulama pun ada yang lengah dengan jebakan ini, yaitu takrib. Takrib ini dalam isi masdarnya dari kata karaba yukarribu takrib, artinya mendekatkan. Akar katanya karuba, karib, atau dekat. Kita kan sering dengar teman karib gitu ya, teman dekat. Isu ukhuwah Islamiyah dan takrib ini antara Sunni dan Syiah disadari atau tidak merupakan salah satu jebakan Syiah untuk mengaburkan hakikat perbedaan yang sesungguhnya antara Syiah dengan Islam. Isu ini dilakukan dalam upaya menarik umat Islam untuk tidak ragu-ragu masuk ke dalam jebakan orang-orang Syiah. Walaupun sebenarnya upaya takrib ini, upaya mendekatkan antara Syiah dengan Islam, sudah dilakukan sejak lama dengan cara membuat sebuah dialog, seminar, diskusi, dan sebagainya. Hal ini sudah dilakukan semenjak berabad-abad yang lalu munculnya Syiah, namun tidak pernah membuahkan hasil. Karena bagaimana mungkin bisa menyatukan antara hak dengan yang batil atas dasar ukhuwah Islamiyah? Itu tidak mungkin bisa terjadi. Karena umat muslim tidak akan mau disatukan dengan orang-orang yang melaknat sahabat, orang-orang yang menyekutukan Allah, bahkan orang-orang yang mengingkari kesucian Al-Quran. Dan juga umat muslim tentu tidak mau disatukan dengan orang-orang yang menghalalkan nikah mut'ah. Bahaya, nanti anak-anaknya bisa dinikahi mut'ah. Beda hal dengan orang-orang Syiah yang menganggap bahwa nikah mut'ah bagian dari agama. Bahkan jika ada orang Syiah yang tidak melakukan nikah mut'ah, maka dianggap tidak menyempurnakan agamanya, bahkan dianggap keluar dari agama Syiah itu sendiri. Jadi kalau ketemu orang Syiah, ya tanya aja udah mut'ah berapa kali, ya pastilah dia jawab. Kalau nggak dijawab berarti bisa jadi bertakiyah. Karena kalau memang benar-benaran dia adalah orang Syiah yang taat dengan ajaran Syiah itu sendiri, pasti melakukan nikah mut'ah. Saya sudah pernah membahas tentang nikah mut'ah yang lengkap dalil-dalilnya dari kitabnya orang-orang Syiah. Silahkan kalian lihat linknya di deskripsi. Kembali lagi ke persoalan takrib ini guys ya, dengan dalih ukhuwah Islamiyah, orang-orang Syiah mengajak umat muslim untuk bersatu. Hal ini kembali lagi marak semenjak peperangan antara Palestina dengan Israel kembali lagi terjadi. Ya, kita tahu salah satu penyebab dukungan umat muslim di seluruh dunia terhadap orang-orang Palestina yang ada di sana, karena memang di sana ada Masjidil Al-Aqsa yang merupakan peninggalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan atas dasar inilah orang-orang Syiah mengajak Muslim untuk bersatu, mempertahankan dan menjaga Masjidil Al-Aqsa. Tapi tahukah Anda bagaimana sebenarnya pandangan orang-orang Syiah terhadap Masjidil Al-Aqsa? Coba kalian simak video berikut ini. أو لا توجد أي إشارة تاريخية أو نص نبوي أو معصوم بأن البقعة الفلانية في المكان الفلاني هي تمثل المسجد الأقصى. روايات تقول لا، المراد من المسجد الأقصى البيت المعمور الذي هو في السماء الرابعة. روايات أخرى تقول لا، اللي إحنا نجنح لها شوية، أن المراد من المسجد الأقصى هو مسجد الكوفة. المسجد الأقصى هناك في أقرب محل من الله سبحانه وتعالى وصل إليه محمد المحمود وسجد، ذلك هو المسجد الأقصى. نهاية الإسراء وليس في فلسطين. بعضهم يعتقد أن المسجد الأقصى هو هذا المسجد الأقصى الذي هو في فلسطين، الذي هو في بيت المقدس،
لكن روايات أهل العصر صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وما نص عليه علماؤنا يخالف هذا القول. ليس المقصود بالمسجد الأقصى هو هذا المسجد الأقصى، لكن له معنى آخر. لذلك حينما نأتي لنظرة آل البيت صلوات الله عليهم، لأنه هذا مو المسجد الأقصى الذي أسرى الله سبحانه وتعالى برسوله إليه، وإنما المسجد الأقصى هو هناك. عندنا في بعض الروايات كما قرأناها شنو قال؟ هذا لا فضل له، أو أنه مسجد الكوفة أفضل منه. في رواية أهل البيت طبعا البيت المقدس أو البيت المقدس، ليس المقدس المقدس، ليس هذا الذي في فلسطين. Dari beberapa penjelasan pemuka agama Syiah yang sudah tadi kita lihat itu, kita tahu bahwa orang-orang Syiah berpandangan bahwa Masjidil Al-Aqsa itu bukan ada di Palestina, melainkan ada di atas. Dan ajakan orang-orang Syiah untuk bersatu menjaga Masjidil Al-Aqsa itu hanya bagian dari takiyah mereka. Ini saya tidak mengada-ngada, tapi memang faktanya begini. Dan umat muslim harus tahu dengan masalah ini, agar tidak terjerumus kepada pintu jebakan Syiah yang kita bahas saat ini, yaitu takrib, berdalih atas dasar kekerabatan, berdalih atas dasar ukhuwah Islamiyah, menyatukan antara Syiah dengan Islam. Padahal itu hal yang mustahil untuk disatukan. Saya ambil satu dasar aja kenapa umat muslim dan Syiah tidak bisa disatukan. Karena konsep ketuhanannya kedua-duanya beda. Kalau orang Syiah itu menganggap bahwa ada yang lebih tinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Coba kalian simak video berikut ini. علي بن أبي طالب إن لم يكن قبره في النجف فهو قبره في نفوسنا، وعلي بن أبي طالب ربنا يوم القيامة. علي بن أبي طالب ربنا يوم القيامة، وأكد علي بن أبي طالب عليه السلام ربنا يوم القيامة، بدليل الإمام المعصوم إياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم. هذا دليلنا احنا. علي بن أبي طالب يوم القيامة يكون رب من الأرباب ويحاسب شيعته، وأنتم المخالفين لعلي بن أبي طالب وأتباع علي بن أبي طالب إن شاء الله يوم القيامة في قبضة علي بن أبي طالب، ويريكم نار جهنم وبئس المصير إن شاء الله، وإن شاء الله يدخل شيعته fi jannah. Nah, sedangkan di dalam Islam sendiri, ketika seseorang menganggap ada yang lebih tinggi daripada Allah Subhanahu wa taala, maka itu masuk kepada ranah dosa yang paling besar dan tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan surah An-Nisa ayat 48 yang membahas tentang kesyirikan. Ini baru satu dasar saja yang saya ambil, belum lagi dasar-dasar yang lainnya seperti nikah mut'ah, mengkafirkan sahabat, dan lain-lainnya. Ini jadi saya katakan bahwa mustahil untuk disatukan. Jadi kalau mau beragama Islam yang benar, ya beragama Islamlah sesuai ahlus sunnah wal jamaah, berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah. Itulah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan sebenarnya kalau mau membahas lebih jauh lagi, pandangan orang-orang Syiah terhadap Sunni, ahlus sunnah wal jamaah, mereka memandang kita sebagai orang kafir. Ini saya nggak mengada-ngada. Coba lihat video berikut ini. في الباطن في الحقيقة كافرين. نعم، أين تظهر هاي الحقيقة؟ يوم تبلى السرائر. من تبلى السرائر نبقى على الظاهر لو نذهب إلى الباطن. إذن أعزائي، يكون في علمكم لا يوجد أحد من علماء الإمامية لم يحكم بكفر غير الشيعة بلا استثناء، بلا استثناء. Pemuka agama Syiah itu tadi menyampaikan bahwa tidak ditemukan satupun dari ulama Syiah Imamiyah yang tidak mengkafirkan non-Syiah. Jadi mereka menganggap orang-orang non-Syiah itu kafir. Ya, kita inilah orang-orang non-Syiah yang mereka anggap kafir. Nah, sampai di sini bagaimana? Masih mau terjebak dengan takribnya orang-orang Syiah? Nauzubillahi min zalik. Dan di sini saya tugasnya hanya menyampaikan saja. Kalaupun ada teman-teman yang tercerahkan setelah menonton video ini, itu bukan kehebatan saya menjelaskan sesuatu, tapi memang karena izin Allah Subhanahu wa taala yang membuat hati Anda semua tercerahkan. Oh ya, terima kasih buat ANNAS Indonesia, Aliansi Nasional Anti Syiah Indonesia.
yang sudah memberikan referensi sangat menarik sekali, sangat bagus sekali, yaitu bahaya pintu-pintu jebakan Syiah. Ini bagian keempat, berarti ada bagian 1, 2, dan seterusnya. Semoga ini semua menjadi amal jariah buat kita ya, orang-orang yang menyebarluaskan masalah ini, orang-orang yang menyebarluaskan tentang hal ini menjadi amal jariah buat kita semua. Amin ya robbal alamin. Teman-teman yang mau melihat langsung referensi ini bisa klik linknya di deskripsi. Oke, cukup sekian video kali ini. Masih akan ada banyak lagi video lainnya yang akan saya upload di channel ini. Klik tombol subscribe di bawah dan klik juga loncengnya sebagai notifikasi agar ketika saya mengupload video terbaru kalian mendapatkan pemberitahuan. Jika kalian sudah klik tombol subscribe-nya, kita akan bertemu lagi di channel ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.